Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Cantik Bapak. katanya teh. Terima kasih. Senang sekali nih bisa ketemu sama Bapak walaupun daring ya Pak. Ya, siap. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Ini peserta banyak banget ya. Terima kasih Iya banyak Pak. atas kesempatannya. Alhamdulillah Pak. Kita Iya. langsung aja, Mbak Anissa. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya. Walau kami tahu pasti jadwal Bapak padat sekali sih Pak. Saya juga sering ngikutin webinar-webinar Bapak nih. Setiap hari Alhamdulillah. ada aja ya Pak. Ya udah. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Ono, waktu Bapak 60 menit untuk menyampaikan paparan. Oh, 60 Mohon menit. izin, Waduh. ya. Ya. Mohon izin ya Pak, nanti kalau udah 5 menit terakhir saya akan berikan interupsi. Oke. Oke, Terima baik. kasih. 60 menit teh sempit. Ya udah, saya akan coba cepet. Soalnya ini ada dua bidang, ada dua hal di sini ya sebetulnya. Oke. Yang satu keamanan dari AI itu sendiri, yang kedua adalah AI untuk keamanan. Ini beda makhluk nih. Keamanan dari AI sama AI buat keamanan. Contoh keamanan dari AI adalah bagaimana orang-orang di balik ChatGPT ngamanin si ChatGPT. Contoh. Kalau AI untuk keamanan, contohnya adalah bagaimana kita pakai AI untuk mengamankan websitenya punya Diskominfo Cimahi, kayak gitu-gitulah. Jadi ada dua makhluk nih beda ya. Oh ya. Kebetulan kebanyakan seperti orang teman-teman di BSSN mikirnya lebih AI untuk keamanan gitu. Jadi agak agak ke arah sana. Cuman saya akan keamanan dari AI dulu ya. Ini saya akan share screen aja biar lebih seru ceritanya. Minta maaf, maaf. Ini keluarnya langsung ini ya. Comment line liars ya. Kalau ada apa-apa silakan tulis di chat ya pertanyaannya. Nah ini saya kasih gambaran global dulu yang sedang kita kerjakan. Tadinya saya mau demoin, ternyata teman-teman lagi ngerubah websitenya. Di ITTS di kampus saya ada website untuk ChatGPT lokal sih. Namanya N8N. Cuman tahunnya dirubah. Alas ya. Maklum, kampus isinya tukang ngoprek. Ini yang bikin kebetulan dekan dari TTS Pak Aulia, cuman template-nya kerubah ke delete ya sudah. Jadi saya harus bikin lagi, nggak ada waktu bikin nggak sempet. Jadi kita bisa bikin AI-nya gampang banget sih sebenarnya. Intinya gini, kalau kita pakai ChatGPT, sorry mana ChatGPT, saya buka dulu ChatGPT ya. ChatGPT. Kalau kita mau ChatGPT, terus kita pengen nanya misalnya formulir untuk cuti cuti di Pemkot Cimahi, Cimahi gitu. Ini ChatGPT mungkin bisa dapat ya, cuman kemungkinan nah bentuknya kayak gini-gini, nggak langsung ke formulirnya langsung. Nah bentuknya kayak gini nih. Nah yang kita sedang buat ini cerita dikit lah kejadian benernya ya. Karena saya kampusnya di Institut Teknologi Tangerang Selatan, kalau mau dilihat di sini lah ITTS ACID, dan kita juga ngelepasin kuliah free di open course. Ini bisa diakses free. Jadi ada Institut Teknologi Tangerang Selatan, ada open course-nya free, bisa diakses. Nah, karena kita di Tangerang Selatan, kita minta maaf banyak bantunya jadi pemerintah kota Tangerang Selatannya. Nah, salah satu yang sedang dikembangkan sama pemerintah kota Tangerang Selatan adalah bikin ChatGPT seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini tadi. Kalau mau cuti gimana? Kalau mau apa? Perizinan buat usaha lah, buat apa segala macam gimana? Harus bisa jawab nih. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak bisa dijawab secara akurat oleh AI yang umum yang ada di internet seperti ChatGPT, Grok, Gemini agak susah buat jawab seperti itu. Oleh karena itu kita bikin AI untuk kebutuhan internal pemerintah kota atau pemerintah kabupaten tadi gitu. Jadi AI-nya bikin sendiri. Seberapa susah bikinnya? Nggak susah, asli nggak susah. Butuh waktu 30 menit buat bikin. Cuman ini lagi dioprek yang kita punya di TTS lagi dioprek sama Pak Dekan. Jadi tadi saya coba akses, ya
Kagak ada, ya udah. Tapi kira-kira catatannya ada di sini. Saya kasih lihat ya catatannya di Ono Center ORID/wiki. Di sini tulis LLM. LLM adalah Large Language Model atau LLM. Nanti di bawah sini ada teknik bikinnya nih. Ini di sini ya. Pakai Ubuntu 24.04. Software yang dipakai namanya Ollama. Terus kita pasang aplikasi di depannya Ollama namanya Open Web UI. Kalau mau enak, mau gampang, makanya Docker. Saya klik di sini. Ini buat orang teknik. Tapi saya nanti silakan kasih tahu teman-teman yang lain yang teknik bahwa bikinnya ada catatannya sih sebenarnya. Sistem operasi yang dipakai ini semuanya free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Pakainya Ollama. Ini ada catatan cara nginstallnya segala macam. Nah, jawaban sih nanti tampilannya kayak ChatGPT keluarnya. Keluarnya kira-kira kayak gini nanti. Kira-kira keluarnya seperti ini ya. Jadi nggak beda jauh sama ChatGPT. Cuman bedanya nanti di sebelah kiri di sini ChatGPT nggak ada. Mungkin ada ini library ya murni. Oh, dia mulai ada library. Oke. Oh, tapi ini library-nya ChatGPT ya. Nah, kalau yang bikin sendiri tadi, kita bisa upload dokumen. Jadi ada yang namanya knowledge di sini nggak ada, di ChatGPT nggak ada. Jadi ada menu namanya knowledge di Open Web UI, kita bisa upload dokumen dan kemudian dokumen itu bisa dokumen perwal, peraturan wali kota, peraturan pergub dan sebagainya, kita bisa upload ke ChatGPT lokal itu. Jadi kalau teman-teman mau nanya segala macam, dia bisa jawab dengan benar. Kira-kira kayak gitu. Dan ini yang sedang mudah-mudahan tahun ini bisa jalan di Tangerang Selatan. Cara bikinnya nggak susah, 30 menit jadi. Yang susah bukan itu sih. Yang susah adalah ngumpulin semua peraturan wali kota, ya pokoknya dokumen-dokumen gitulah dalam bentuk PDF atau teks supaya si ChatGPT lokalnya tadi pinter. Nah, waktu ngumpulin itu semua, di situ masalah keamanannya keluar. Jadi, dokumen-dokumen itu kan yang jadi otaknya dari jawaban-jawaban itu nanti. Nah, kalau dokumennya ada hacker yang masuk dan menyelipkan dokumen yang ngaco, jawabannya jadi ngaco. Jadi, keamanannya di daerah situ sih sebenarnya. Bagaimana supaya jawabannya jadi benar, dokumennya yang dimasukin harus benar semua. Itu salah satu contoh. Oke. Nah, kalau mau lebih detailnya, saya sempat tadi posting beberapa kali, materi ada di s.id/free OWP ebooks. Oh iya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang detail teknis boleh pakai Twitter. Saya biasanya jawab di situ. Nah, ini saya kasih URL-nya s.id/free-owp-ebooks. Ini makhluknya ada di sini. Saya gedein dikit lah biar kelihatan lebih bagusan. Wah, rada susah lihatnya. Oke. Di sini ada buku tentang menjaga, saya gedein, ini bisa digedein nih. Menjaga AI tetap terkendali. Jadi yang buku yang ini bentuknya buku semua ya. Ini bukan slide. Jadi minta maaf kalau saya lagi presentasi biasanya tidak pakai slide. Makanya buku. Ngaco lah pokoknya saya mah. Nih kalau diklik menjaga AI tetap terkendali, ini adalah bagaimana caranya kita mengamankan AI. Salah satunya tadi itu. Oke. Terhadap serangan cyber, kerentanan model, keamanan infrastruktur, pengamanan pengumpulan data yang tidak transparan, pelacakan data, bias dalam data. Jadi banyak banget sebetulnya urusannya buat ngamanin AI ini ya. Kalau serangan cyber mungkin Dinas Kominfo udah biasa ya. Tapi kalau udah masuk AI, ini bawahnya nih banyak nih. Kerentanan model biasanya kita tidak tahu. Pengumpulan data, pelacakan data, bias dalam data, hak akses data, akuntabilitas, halusinasi, dan sebagainya. Nah, contoh ini saya akan ngambil contoh cepat aja. Contoh paling kerasa adalah bias dalam data. Ya, itu sering sekali. Misal data yang kita taruh di AI biasanya untuk orang normal. Maksudnya orang-orang yang normal ya, bukan difabel. Nah,
karena datanya buat orang normal, peraturan pemerintah segala macam rata-rata untuk orang normal. Konsekuensi yang terjadi kalau ada orang difabel butuh informasi, biasanya informasinya jadi salah buat dia karena si AI tidak adil. Nah, itu adalah bias. Jadi kita harus membuat si data AI itu adil. Kalau itu di level kota barangkali ya. Tapi kalau di level nasionalnya, misalnya pemerintah, kementerian, badan yang nasional, itu dia punya masalah lebih gede lagi. Contoh paling kerasa adalah data di Indonesia kebanyakan untuk Jawa. Minta maaf aja, karena orang ada di Jawa banyak. Jadi datanya kebanyakan buat Jawa. Konsekuensinya, kalau dia jawab sesuatu, pasti referensinya lebih cenderung ke arah Jawa. Bukan ke Indonesia Timur, bukan ke Flores misalnya, ke NTT, ke Papua gitu. Jadi bakal salah. Jadi urusan urusan keamanannya beda banget sama keamanan cyber sih sebetulnya. Oke. Jadi cara ini, bentar ini ada pertanyaan dari Pak Ilham. Apakah TFID Victorial baru dengar TFIDF Victorial tenaun. Saya cari ya, ini ada pertanyaan TFIDF Victorial tenaun. Coba saya cari di ini, saya cari di ChatGPT aja, dan saya juga tidak hafal istilah-istilah mah. Apakah TFIDF Victorial? Tengarti orang Oh, vector space model. Mencari NLP. Oh, ini teknik sih. Jadi teknik untuk ini lebih kalau AI cara berpikir. Wah, ini kayaknya saya harus nerangin dulu AI yang secara umum ya. Tapi mudah-mudahan tadi yang urusan keamanan data udah mulai kebayang ya. Jadi silakan tadi dibaca bukunya. Tadi bukunya mana teh? Nah, ini silakan dibaca bukunya. Nanti bisa kebayang. Salah satu yang bikin puyeng kepala adalah masalah halusinasi ini. Oke. Nah, tekniknya buat mengatasi halusinasi sebenarnya nggak susah, gampang banget. AI akan berhalusinasi kalau kita tidak mengarahkan. Datanya nggak kita kasih. Contoh, misalnya saya nanya ke ChatGPT, nanyanya kayak gini, saya pengen makan, kasih saya saran dong. Nah, bingung dia. Makanan kan banyak banget ya. Nah, ini hasil halusinasi keluarnya. Kalau kita spesifik, saya pengen makan makanan Sunda yang berbentuk sayur-sayur mayur dan enak sekali. Nanti dia pilihannya jadi lebih sedikit. Jadi halusinasi itu bisa diatasi dengan cara kita spesifik banget waktu nanya. Nah, ini balik lagi ke urusan TF-IDF ini lebih kayak apa ya? Data processing sih sebetulnya kalau baca ininya ya. Soalnya saya belum pakai yang itu. Saya nggak ke arah NLP sih. Minta jujur dulu, saya ngomong jujur dulu ya. Oke, ini lebih bagaimana merepresentasikan si bahasa ke dalam vektor. Wah, ini ngomongnya udah error nih. Jadi kalau kita lagi nganalisa, biasanya analisa tulisan terutama ya, komputer tuh yang dianalisa angka, sementara kita berbicara dalam bentuk kata-kata. Jadi kita harus kita melakukan konversi dari kata-kata jadi angka, kemudian angka-angka ini dimasukin dalam satu ruangan vektor. Kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira begitu. Ini lebih bagaimana kita menyusun data supaya bisa dianalisa sama kayak machine learning. Kira-kira kayak gitu. Bagian dari machine learning sama AI, tapi bukan si AI-nya itu sendiri. Itu kira-kira dalam bahasa sederhana ya. Ini saya nerangin dalam bahasa sederhana ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bayu Rimba. Apakah etis jika pemerintah menggunakan AI generatif untuk narasi publik atau membuat laporan kerja, menyusun siaran pers, dan sebagainya? Sangat etis. Ini saya ngomong jujur dulu ya, jujur. Jadi mungkin ada baiknya baca buku saya yang ini. Tapi ada tekniknya ya, nggak sembarangan sih sebenarnya. Tekniknya ini ada di sini, ada buku, bentar, di atas, teknik PQRST T T T ini OWP PQRS, teknik menulis buku.
Mana? Bentar. Kok nggak ketemu sih? Harus saya search kali ya. Wait, salah. Kecilin dulu. Nih, oh ini dia. Nih, ini dia. Teknik cepat menulis buku, jurnal, laporan dan sebagainya. Di sini ini pakai AI. Oke. Jadi tekniknya kalau kalau kita baca bukunya lebih dalam, kira-kira cara ngelihatnya gini. AI itu kayak sekretaris buat bantu ngetik, gitu aja, gitu ya. Eh, jadi supaya tidak halusinasi, seperti saya bilang sebelumnya, supaya tidak halusinasi, saya biasanya kalau menulis sesuatu, saya promptnya nggak pendek, promptnya akan panjang banget. Oke. Karena promnya panjang, di dalam prom ini saya arahin banget si tulisannya, saya pengen tulisannya seperti ini apa segala macam. Oke. Contoh, ini saya kasih contoh real aja beneran ya. Sorry, salah. Masuk ke sini aja, saya kosongin. Oke, ini saya kosongin. Ini kebetulan saya lagi nulis buku AI buat buku AI buat SMP sama SMA. Bukan saya, maksudnya kami. S.id. Enggak. Masuk ke Google Doc saya langsung. Oke, saya kasih lihat contohnya. Ini proses penulisan bukunya. Ini lagi proses penulisan buku, jadi lagi enak. Saya masuk ke semester ini ya, kelas ini ya, misalnya. Ini kelas 10. Ini bukunya lagi ditulis. Ini adalah buku coding sama AI untuk SMP dan SMA kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini akan dilepasin bukunya gratis, bisa dipakai, diambil. Ini Artificial Intelligence buat kelas berapa ini? Kelas 9. Oke. Dan ini akan bisa diambil free di internet. Sekedar catatan, buku ini tidak pakai anggaran APBN. Jadi ini bukunya betul-betul swadaya masyarakat di kampus kami. Kita nulis, kita lepasin free buat bangsa Indonesia. Oke. Nah, untuk nulisnya caranya kira-kira gini. Ini misal aja ya. Saya turun ke bawah. Atau ke paling bawah kalau nggak salah, masih belum beres nih. Kalau nggak salah, lupa. Oke. Tapi kalau dibaca-baca nanti bukunya bisa diambil, ada sampelnya yang udah bisa diambil, yang kelas 7 sama kelas 12. Bisa diambil di s.id tadi. Ini misalnya masuk sini s.id, saya balikin lagi ya. Kalau teman-teman masuk ke s.id free OEP ebooks, di sini ada buku AI SMP SMA beta release. Ini ada buku kelas 7 sama kelas 12. Yang lainnya masih belum. Ini juga belum selesai murni. Silahkan nanti diambil, silahkan disosialisasikan ke guru-guru atau orang ya, teman-teman yang punya orang tua, punya anak di SMP di SMA, supaya nanti buku ini akan dipakai di SMP di SMA. Nah, ngomong jujur dulu, Pak Gibran Wapres sebetulnya minta ini buat Diknas supaya bikin buku ini. Cuman sampai hari ini Diknas belum selesai bikin bukunya. Jadi mereka lagi sibuk rapat sama profesor-profesor buat bikin bukunya. Kita di kampus kita bikin aja, udah langsung kita lepasin. Oke, jadi bukunya kira-kira gitu cerita gedenya. Nah, ini saya kasih dia teknik nulisnya. Kenapa sampai dia jadi kayaknya etis? Misal kayak gini. Ini saya turun ke bawah. Nah, misalnya kayak gini. Ini ada tujuan belajar. Ini sebenarnya, jadi proses bikin buku nggak sekali jadi ya. Promnya berkali-kali. Ini prom yang sebelumnya dapetin tujuan belajarnya 2 kalimat seperti ini. Saya pengen ngerubah 2 kalimat ini supaya lebih panjang. Kalimatnya lebih bagus. Caranya gampang banget. Ini kebetulan prom-promnya udah saya buatin. Sorry, salah klik. Salah klik. Oke. Sorry. Salah. Bentar. Bener. Ini bener diklik. Terus saya harus buka ini dia. Oke. Ini prom semua. Ini prom buat bikin buku. Jadi untuk bikin satu buku, promnya banyak. Banyak banget prom-promnya. Dan perhatiin promnya panjang ya. Ini kayak gini, promnya panjang nih. Oke. Dan dalam promnya saya tulis eksplisit. Parafrase menjadi untuk siswa SMA. Gitu. Parafrase berarti ada tulisan sebelumnya. Gitu ya. Jadi saya selalu untuk nulis, pasti saya bikin tulisan dulu. Tulisannya masih jelek.
tulisannya kasar banget, tulisannya jelek banget sih sebenarnya. Saya bikin poin-poin yang mau saya sampaikan ini, kasar, jelek. Kemudian saya bilang parafrase, buat supaya jadi tulisan yang bagus. Jadi tugasnya AI membuat tulisan jadi bagus. Nah, ini saya akan bikin yang ini. Parafrase tulisan ini untuk menjadi bagian tujuan pembelajaran, peta konsep, apresepsi yang mudah dimengerti oleh siswa SMA, bahasa formal, fun, menarik, menantang. Ini saya ambil promptnya. Saya ambil, klik kanan copy. Oke. Saya masukin ke ChatGPT ini. Oke. Nah, sekarang kan parafrase tulisan ini, tulisannya yang mana? Ini saya ambil, sebenarnya saya ambil dari sebelah sini nih. Mulai dari teorinya sampai bawah sini, ini teori semua saya ambil. Jadi tulisannya lebih panjang daripada tulisan hasil akhirnya, gitu. Ini saya mau memperbaiki tujuan pembelajarannya ya. Nih, saya klik kanan copy, saya masukin ke prompt. Jadi tulisan yang panjang tadi saya masukin ke prompt, saya dapetin tulisan yang pendek. Jadi sebetulnya ini jadi tulisannya jadi bagus nih. Ini kalau kita bandingin sama yang aslinya ya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan presentasi, menjelaskan peran, refleksi, proses kerjasama, dan tantangan dan sebagainya. Kalau di sini cuma kayak gini ya, peserta didik mampu ini. Jadi ini saya buang. Ini. Oke. Ini spasinya mau saya benerin dulu bentar. Hilangin. Nah ini saya ambil. Salah. Dari sini saya ambil. Klik kanan copy. Jadi bentuknya kayak gini mainan AI-nya, nggak suruh AI yang mikir sih sebenarnya. AI memperbaiki tulisan kita supaya lebih bagus, kira-kira kayak gitu. Dan saya kayak gini cara nulisnya sebetulnya. Makanya saya bilangnya etis banget. Tapi tekniknya ada supaya etis ya. Nah, jujur kalau teman-teman nanti lihat buku-buku yang ada di Google Drive saya, silahkan dibaca nanti buku-bukunya. Ini kemarin sama teman-teman, ya waktu itu kemarin lagi ketemu sama teman-teman DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat RI, sama orang IT-nya, bukan anggota dewannya, bukan. Sama orang IT-nya, kita nggak lagi ngobrol-ngobrol segala macam, kemudian mereka tes. Jadi dokumennya saya dites sama orang-orang IT-nya DPR RI, dites. Jadi diambil, didownload, dites di Turnitin, tes plagiat. Hasilnya 1 digit sih. Rata-rata sekitar 7-9% aja plagiatnya. Jadi hampir nggak ada plagiat sih sebetulnya. Karena ya prompt itu cuma membantu supaya kalimatnya jadi lebih bagus, lebih lancar, disesuaikan sama target pembacanya, tapi materinya dari saya, datanya dari saya, semuanya dari saya. Konsekuensi dari kalimat itu agak berbahaya karena si ChatGPT akan ngambil data-data kita sebetulnya, gitu. Jadi saya biasanya berhati-hati juga sih untuk pakai ChatGPT. Nah ini buat catatan buat kita semua juga, kalau mau serius, jangan masukin data-data yang sensitif ke ChatGPT. Lebih baik kita bikin AI sendiri yang seperti ChatGPT lokal. Kalau kita lagi membutuhkan bikin dokumen yang rahasia, misalnya kita mau bikin aturan pemerintah kayak apa segala macam, perwal, peraturan wali kota, peraturan bupati atau gubernur, itu sebaiknya pakai ChatGPT lokal, bikin sendiri gitu. Jangan pakai yang di luar karena itu berbahaya, datanya bisa keambil ke sana gitu. Jadi bentuknya kayak gitu cara mainnya, security-nya kayak gitu. Beres ya. Jadi ini jawaban, nanyanya sih gampang, jawabnya seru. Coba, ini udah beres, Pak Bayu Rimba. Oke. Pak Irwan Pelani. Untuk keamanan AI sendiri, untuk komputer kita bahaya tidak. Karena secara akses dia bisa berpikir sendiri, masuk ke akses kita, betul. Ya tergantung program AI-nya sih. Kalau ChatGPT dia nggak masuk ke komputer kita ya. Kalau ChatGPT, tapi kan kita ngupload informasi ke dia. Jadi itu bahayanya di situ. Jadi harus hati-hati informasi yang kita upload. Tapi kalau yang masuk itu Trojan dan teman-temannya, mereka masuk ke komputer kita dan itu berbahaya. Gitu. Jadi berbahaya banget. Nah ini udah mulai masuk ke, kalau AI yang seperti ChatGPT dan teman-temannya itu tergantung data yang kita kirim. Nah,
ada AI lagi yang nggak gitu kelihatan. Contoh AI yang nggak kelihatan, misalnya kayak gini nih, Tokopedia. Ini belakangnya ada AI, jangan khawatir. Google Maps, ini ada AI juga. Ini ada AI-nya ya, jangan khawatir. Semua platform online pakai AI sih sebenarnya, nggak ada yang nggak pakai AI. Semuanya pakai AI. Oke, jadi ini Tokopedia AI. Paling gampang lihatnya gini lah, iklan di Tokopedia. Ini kelihatan, ini ono banget iklannya. Iklannya ada harddisk lah, ada SD card lah, ada pesawat radio kontrol lah. Ini cowok banget ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ada AI di belakangnya. Konsekuensinya apa dari situ adalah untuk masuk platform online. Jadi online mereka akan melakukan memata-matai kita supaya si platformnya sesuai dengan informasi yang dikirim dari platform ke kita sesuai persis dengan apa yang kita mau gitu. Untuk itu dia melakukan mata-mata. Ini juga sama di Google, apa sih, Google Google Map juga sama aja. Dia akan melakukan mata-mata ke handphonenya kita jalan kemana aja kelihatan. Contoh paling gampang saya kasih lihat inilah your timeline. Di sini ada your timeline. Kalau kita klik kelihatan si oke, pakai aplikasi. Oh nggak mau dia sekarang. Udah mulai banyak yang komplain soalnya. Oke, dulunya keluar timelinenya kita kemana ya? Coba. Nggak mau gila. Keblokir. Oh dia nggak mau lewat web browser. Wah gile. Di, bentar. Mau nggak ya saya buka? Waduh. Ini baru lagi nih fitur barunya. Karena banyak yang komplain. Ya udah. Pada zaman dulu kala, waktu kita klik your timeline, kita bisa ngelihat selama dari tahun 2009 kalau nggak salah, Google nyatet kita jalan kemana aja. Jadi memang AI itu caranya memata-matai sih. Dan ini juga termasuk kalau kita jalanin AI di pemerintahan. Pemerintah harus menjalankan proses mata-mata. Proses mata-matanya bukan mata-mata, bukan. Mata-matanya dari data-data atau file-file laporan yang masuk atau dari dokumen-dokumen file Excel yang ada di pemerintahan tentang kondisi masyarakat dan sebagainya. Itu yang dipakai buat AI-nya yang ada di pemerintahan. Jadi proses mata-matanya seperti itu. Kalau nggak ada itu, AI nggak bisa jalan sih gitu. Konsekuensi dari situ adalah data pribadi harus diselamatkan. Nah, itu dijelaskan di buku ini sih, buku yang tadi ya, yang menjaga AI tetap aman itu, mengamankan AI ada di situ sih. Caranya sebetulnya harusnya dienkripsi, data-data pribadinya dienkrip. Jadi semua informasi pribadi harusnya dienkrip atau pokoknya dibikin supaya lepas hubungannya lah sama orang benernya gitu. Beres ya? Gitu. Jadi, nah ini yang amanin AI-nya. Nah sekarang kalau si platform bentuknya gitu. Nah bagaimana caranya AI yang nyerang beneran? Ada, jangan khawatir. Kalau itu biasanya dipakai buat trojan, virus. Yang belakangan udah mulai pakai AI ya, jangan khawatir. Oke, tapi saya nggak akan masuk ke yang hal yang buruknya dulu. Paling gampang kalau teman-teman pengen belajarin yang hal-hal seperti itu bisa masuk ke GitHub. Oke, oke, ini GitHub. Silahkan cari AI misalnya. Ini salah satu kebutuhan di teman-teman Dinas Kominfo adalah bagaimana kita mengevaluasi aplikasi atau website yang kita operasikan di Kominfo, yang kita buat layanan masyarakat dan sebagainya. Kita pengen evaluasi apakah website itu aman atau enggak. Biasanya kita ngevaluasinya pakai penetration test, pen test. Cuman kalau penetration test biasa, pakai Kali Linux dan sebagainya, kerjanya manual, pen testnya biasanya kadang-kadang nggak jebol, nggak ketahuan, nggak kelihatan bolongnya di mana. Nah, kita teman-teman para hacker tanda kutip, nah mereka pakai AI pen test.
Jadi pentest itu bisa pakai AI sekarang. Oke. Dan softwarenya udah mulai ada pentest GPT lah, ada apa lagi, pentest AI ML, itu ML machine learning ya. Ada auto pentest GPT, softwarenya udah mulai ada. Oke, dan mahasiswa saya mulai pakai seperti ini buat melakukan pentest. Dan ini bisa dipakai, ini ada network attack simulator, pentest agent, banyak banget. Ini kalau kita lihat ada 276 aplikasi seperti ini, banyak bisa kita pakai. Kalau mau ngelihat bisa, yang banyak yang pakai pentest GPT sih. Oke. Kita bisa lihat misalnya komponen, atau ini ada apps, sorry. Oke. Ini mah komponen. Coba kita lihat ke apps-nya ya. Oke. Coba kita lihat setup-nya lah. Ini udah mulai kelihatan source code-nya ya. Oke. Jadi ini source code-nya kebuka, bisa kita ambil, kita pakai. Nah, ini beberapa teman mahasiswa saya kebetulan pakai, dan kemarin ya buka-bukaan aja ya. Kemarin dimintain tolong sama teman-teman DPR RI, tolong dong dicek websitenya DPR RI bolongnya di mana aja. Jadi waktu di pentest pakai Kali Linux biasa nggak bolong sih, aman. Anak-anak ya biasalah, kalau mahasiswa kan suka nyoba-nyoba ya. Anak-anak ganti sekarang tekniknya, pakai Kali Linux manual, nggak bisa dijebol, kemudian diganti pakai AI, langsung kelihatan bolongnya, keluar bolongan kelihatan. Jadi ini akan sangat membantu karena AI kan variasi serangannya jadi lebih banyak ya daripada manusia, dan dia lebih cepat bereaksinya. Jadi buat dapetin bolongnya jadi lebih cepat gitu pakai AI. Jadi AI-nya kebantu banget. Nah, kalau ini dilakukan buat ngehajar komputer orang atau HP orang, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih. Gitu. Ya, jadi kita juga harus belajar bela diri supaya kita aman sih. Gitu. Ini buat Pak Irwan Pelani ya, mudah-mudahan mulai kebayang. Tapi ini ilmu yang lagi berkembang banget nih sekarang, yang urusan yang ini berkembang banget. Ini kalau ini lebih AI untuk keamanan. Yang tadi yang sebelumnya adalah keamanan dari AI. Ini buat AI buat keamanan. Mumpung lagi ngomong kayak gini, coba bentar lihat. Apakah di sana ini Pak Aditya Primandani, apakah di sana sudah menerapkan AI? Ini maksudnya di sana yang mana ya? Nggak tahu saya. Kalau saya pakai AI, kalau Ononya sih pakai AI banget. Di TTS kita banyak pakai AI banget. Nah ini Pak Hendra. Oh, minta izin keluar. Oh iya, siapa? Ini Pak Hendra. Pak Ilman Hendrawan. Apakah etis jika membuat jurnal ilmiah dengan AI? Datanya dari AI Gemini di Fig pakai ChatGPT. Nah, ini agak geser dikit ya, nggak apa-apa ya, saya jawab cepet aja. Kalau saya bikin paper jurnal, datanya dari saya langsung. Jadi saya yang punya data, saya yang bikin data, saya yang nyari data. Saya tidak bikin datanya dari AI. Itu. Jadi kalau saya bikin paper jurnal, datanya dari saya. Contoh, ini saya kasih contoh cepet aja ya. Ini buat contoh. Ini data, ini data beneran sih. Ada di Orange, mana nih Orange? Orange, ini di Orange. UMKM. Ini kebetulan datanya dari Kementerian, ini data sampel sih, bukan data bener banget. Ini sampel dikasih. Mana dia? Ini dia. Ini ya. Ini adalah sampel data UMKM Kota Bekasi. Ada 1000 UMKM Kota Bekasi. Ini ada 1000, bentuk datanya kayak gini. Oke. Jadi kalau saya lagi bikin paper jurnal, saya akan pakai data beneran yang saya punya. Kalau ini kebetulan sampel ya dari Kementerian Koperasi UMKM. Sekarang kementerian dibagi, ada 2 kementerian kan, Kementerian Koperasi sendiri, UMKM sendiri. Waktu itu saya dapatnya masih jadi satu. Mereka punya hari ini kalau nggak salah punya 30 jutaan data UMKM. Ya jelas nggak akan dikasihin ke saya 30 juta. Waktu itu saya minta dong dikit, dikasih lah saya 1000. Jadi dikasih 1000 ini saya buat sampel aja. Oke, kalau kita ngelihat data seperti ini kita nggak bisa dapat insight dari datanya. Oke,
Kalau bikin paper journal paling gampang dengan data seperti ini. Langkah pertama saya biasanya saya akan pakai semacam ChatGPT, tapi ini karena nggak jalan ya saya pakai ChatGPT benerannya juga ya. Jadi saya akan upload itu datanya, oke. Dan ini sering saya pakai buat contoh demo kalau bikin paper journal. Jadi bisa lihat rekaman-rekaman video saya. Jadi saya masuk Orange, saya akan upload data UMKM ini. Nih, ini saya upload nih data UMKM-nya yang tadi, file Excel-nya di-upload. Sekarang tulis sini, novelty apa saja yang ada di data di atas. Gitu. Jadi saya nanya langsung novelty-nya apa aja. Dari situ saya bisa, jadi saya nggak akan langsung pakai Python, apa segala macam, pusing soalnya. Dia nganalisa sedikit pakai Python, langsung kita tahu novelty-nya ada variasi modal pendirian, keragaman metode pemasaran, penggunaan teknologi, harus dibaca bener ya, kepemilikan NIB, pendidikan, latar belakang gender, distribusi wilayah. Tergantung kita tertarik apa. Misal, keterlibatan gender sama disabilitas. Disabilitas nggak ada, kebetulan nggak ada. Tidak, nol datanya disabilitas, kita gender. Misalnya, ini udah mulai ngeluarin hasil ya. Contoh hasil yang paling gampang begini lah. Saya ambil lagi data UMKM. Oke. Sekarang saya kasih perintahnya gini. Buatkan tabel, jangan tabel ya, grafik hubungan grafik penghasilan atau omset versus gender. Gitu ya. Ini 1000 UMKM. Oke. Nah, kalau udah sampai level ini, kita udah mulai dapetin ininya sih. Ini udah langsung dapet grafiknya. Ini hasil penelitian langsung. Oke. Cuman tadi datanya 1000. Jadi saya harus bikin aplikasi pakai Python untuk analisa yang sisanya. Karena kalau udah jutaan, si ChatGPT juga nggak sanggup buat nganalisa. Tapi dari sini kita bisa dapat bayangan bahwa laki-laki dapat penghasilan lebih tinggi dari perempuan. Dan itu adalah temuan buat paper jurnal. Kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Jadi pertanyaannya etis nggak? Etis kalau cara kita bener. Kalau kita pakai data ngarang, data halusinasi dari AI ya jadi nggak bener sih. Gitu. Oke. Bayu Rimba udah. Saya juga suka pakai AI buat bantu. Ya iya, AI dipakai aja. Yang penting datanya dari kita, bukan halusinasi dari si AI gitu. Pak Mukhlis dari Kabupaten Malang. Khawatir kita menggunakan AI untuk analisanya karena AI tidak langsung akan otomatis menyimpan data yang bilangnya. Nah, bagaimana? Nah, ini benar buat Pak Mukhlis Kabupaten Malang. Si ChatGPT bisa nyimpen data kita loh, hati-hati. Itu benar banget. ChatGPT akan nyimpen data kita. Jadi kalau saya cenderungnya menyarankan teman-teman semua bikin ChatGPT lokal untuk kebutuhan kerjaan. Apalagi ini teman-teman semua banyaknya di Dinas Kominfo di pemerintahan ya. Jadi kalau bisa bikin ChatGPT lokal yang saya tunjukin caranya tadi. Butuh waktu 30 menit kok. Jadi itu kejadiannya gini, kenapa saya bisa tahu 30 menit banget. Kejadiannya waktu itu Kementerian Luar Negeri, Kemlu, ngundang saya. No, sharing dong soal ChatGPT. Waktu sharing saya iseng. Saya bawa 2 laptop. Satu laptop saya install ChatGPT. ChatGPT, lama. Saya jadiin ChatGPT lokal. Saya jalankan tuh laptop, langsung saya kasih lihat nih, kita bisa bikin segala macam. Udah gitu panas dong orang-orang Kemlu. Selesai acara itu langsung, kita coba install ya di server kita. Boleh. Langsung kita install. Dikasih langsung mesin sama mereka. Virtual ya, maksudnya bukan mesin bener, virtual aja. Nggak tahu dikasih berapa core, tapi kencang tuh mesinnya. 30 menit jadi, langsung jalan operasional. Makanya mereka langsung kaget-kaget, Bu. Cepet gini ya? Emang cepet, coba bilang lama. Jadi gampang kok bikinnya. Tapi ya open source ya, pakai Ubuntu dan teman-temannya. Jadi saran saya pertama, biasakan pakai ini ya, pakai ChatGPT lokal kalau bisa. Minta tanggapan ini Pak Tio dari Kota Jambi. Saya biasanya, istri saya kebetulan orang Padang Panjang sih, jadi kalau kita jalan pakai mobil biasanya lewat Jambi tuh. Mudah-mudahan tolnya udah sampai nih. Rencana akhir tahun pengen pulang lagi soalnya. Saya sih orang Jawa, Jawa murtad, nggak bisa ngomong Jawa. Pak Tio, Kota Jambi, tanggapan Ono terkait penyusunan regulasi yang sedang digodok Komdiji. Apakah Pak Ono ikut terlibat dalam penyusunan regulasi? Jujur nggak ikut sih.
Saya tidak ikut dalam penyusunan regulasi AI. Ya tanggapan saya mudah-mudahan teman-teman Komdigi bisa apa ya, bisa menerima semua masukan yang ada dari kita-kita di lapangan supaya regulasinya jadi bagus. Tapi kalau poin saya yang buat teman-teman semua yang ada di sini sih, AI pasti bermanfaat. Yang penting bukan regulasinya, yang penting gimana caranya kita bisa bikin AI sendiri di Indonesia. Nah, ini yang kita perjuangkan. Tadi cara bikinnya nggak susah, pakai Olama dan sebagainya itu open source bisa kita bikin. Kalau mau kenceng yang kita pakai di kampus ITTS dikerjakan oleh dosen dekan Pak Aulia, dia pakai GPU. GPU-nya buat gamer. Jadi dia pakai 3060 RTX 3060. Jalan sih. Ya mungkin diketawain sama berapa orang karena ngetawain lu gila lu 3060 dipakai buat GPU buat AI. Ya yang ada kebetulan yang itu ya. Jadi jalan. Cuman saya lagi sebel sama anak saya, dia pakai GPU-nya 5090 apa 50 berapa lah. Mahal banget. Saya nggak kebagian. Ya, anak saya gamer juga, jadi bapaknya rada ngeces ini. Itu yang pertama. Jadi tolong bikin, terus untuk sebetulnya buat ngamanin dan sebagainya, teman-teman bisa baca tadi yang tulisan saya, menjaga supaya AI tetap aman, bisa di-download dari website tadi ya, Google Drive saya. Oke, bisa dia download dari situ. Jadi itu aja yang diperhatiin. Kalau itu diperhatiin sebenarnya mau aturan kayak apa juga aman-aman aja sih sebetulnya. Gitu ya. AS ini dari buat Pak Tio, buat Pak Bayu Rimba. ASN kan sekarang sudah banyak yang pakai AI buat bantu kerjaan dalam konteks pengawasan. Apa saja red flag atau tanda-tanda awal penyalahgunaan AI yang sebaiknya kita waspadai dari sisi keamanan dan etika. Kalau Aduh, ini bisa dibaca. Iya, bisa dibaca di sini tadi ya. Aduh, nih ya, yang ini nih. Menjaga AI supaya tetap terkendali. Jadi saran saya baca yang ini, serius bacanya. Oke. Saya turun ke bawah aja ya, ke paling bawah. Oke. Ini dikasih source code sih. Ada source code, saya taruh source code di sini sebenarnya. Parah banget. Oke. Nih. Kalau mau implementasi benernya, nih saya kasih source code nih. Oke, contoh Python untuk membuat data jadi pseudonym. Pseudonym adalah namanya jadi nama pseudo, nama bukan nama beneran. Jadi kita ngacak namanya, kita random, kita sebenarnya nggak encrypt banget sih. Kita lebih ngerandomin si angka, nama dan sebagainya. Ini ada beberapa lagi. Ada yang buat suppression, perturbation, segala macam. Jadi ini tekniknya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tanda-tandanya. Tanda-tandanya sebenarnya tanda-tanda. Kalau AI itu tandanya nggak kayak serangan cyber security banget ya. Tanda-tandanya tuh kayak gini nih. Ini bias, contoh tandanya. Jadi ada kesalahan di data training. Oke. Ada bias. Bias itu adalah tadi datanya nggak adil. Dia punya kecenderungan ke satu klasifikasi. Misalnya datanya punya kecenderungan ke ini minta maaf. Kalau kan ada di Indonesia ada banyak suku-suku ya, ada Sunda, Jawa, Indonesia Timur, ada Cina dan sebagainya. Nah, kalau datanya bias, dia punya kecenderungan ke salah satu suku. Nah, itu jadi tandanya beda sama cyber security yang normal ya. Oke, jadi tandanya beda banget sih sebetulnya. Oke. Nah, ini kalau lihat di lampirannya saya banyak kasih source code buat memperbaiki hal-hal seperti itu. Oke. Ntar ada nih. Ini tahapan mulai dari penyalahgunaan. Nah, di sini mulai ada jadi kalau ada masalah di contoh, ini saya kasih ini ya filter bahasa sama konten. Yang ini ya, ini ada filter bahasa sama konten ya. Terus ada pengendalian data latihan, identifikasi potensi resiko dan sebagainya. Ini saya kasih lihat contoh real yang dipakai sama ChatGPT. Misal, ini saya agak gombal. Di ChatGPT saya akan bikin ngaco. Buatkan script
untuk attack web presidenri.go.id. Oke, ini nggak baik. Oke, kalau si AI-nya nggak punya proteksi, dia akan ngasih tahu. Nah, ini saya enter aja, saya tidak bisa bantu langsung. Ini ada proteksinya dia. Oke, jadi AI yang baik punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Ini diterangin di buku saya tadi juga sih. Jadi silahkan dibaca di sini nih. Kalau ini dibalik ya, ini adalah teknik pengamanannya. Teknik pengamanannya berarti kalau ada tanda seperti itu harus ngamanannya seperti apa. Jadi ada nih. Nih, bisa dibaca-baca sih. Oke. Ini waktunya sempit banget, jadi saya nggak bisa detail banget ya. Mudah-mudahan udah kebayang ya buat Pak Bayuri, Mbak. Masalahnya ada ya yang bisa ngasih tahu cara hack secara eksplisit, bukan ChatGPT. Iya, betul. Iya, betul. Itu tadi ada di ini ya, ada di kita butuh sih yang AI yang bisa ngasih tahu hack yang secara eksplisit, tapi yang kita etikanya ada di kitanya sih. Jadi kayak tadi saya kasih lihat di GitHub, ada banyak AI buat melakukan pentest dan sebagainya. Ya kita butuh AI seperti itu buat melakukan serangan. Tapi ada yang baik. Contoh AI lagi buat urusan serangan adalah bisa lihat di sini. Ini kebetulan saya bimbing di S3 buat AI. Untuk ya buat teman-teman semua biar tahu AI itu biar bisa bekerja dengan baik kita harus punya data training yang bagus ya. Jadi AI itu hidup dari data. Data itu di training ke aplikasi, ke mesin, kemudian mesinnya punya model. Model itu kalau mau bagus modelnya, data trainingnya harus bagus. Oke. Nah, di dunia cyber security ada salah satu yang terbaiknya adalah ini di Kanada, ada University of New Brunswick. Dia punya Canadian Institute for Cyber Security. Kalau kita klik ini datasetnya, dia nyediain dataset buat training data. Ada tentang LLM, ada tentang IoT, ada tentang IDS, ada tentang dark web dan sebagainya. Dia udah nyediain datasetnya, kemudian kita bikin aplikasi buat dapetin model dari dataset tadi. Nah, ini banyak banget yang bikin S3 dari data-data ini, dan dari data ini kemudian kita bikin AI buat bantuin pertahanan gitu. Terutama yang sekarang yang parah banget di IDS sih, Intrusion Detection System. Kenapa kita kesulitan di Intrusion Detection System? Karena semua trafficnya pakai semua traffic yang lewat semuanya dienkripsi. Jadi kita nggak bisa lihat yang lewat tuh apa aja. Karena kita nggak bisa lihat yang lewat tuh apa aja, mau nggak mau pakai AI ngelihatnya gitu. Jadi ini lagi gila banget nih sekarang. Kebetulan saya waktu itu belum lama ini udah selesai S3-nya sih. Ini salah satu dosen di Politeknik Bengkalis, dia ngambil S3 di Malaysia, terus beliau minta saya jadi salah satu co-promotornya. Ya udah, jadi saya terlibat di kayak giniannya akhirnya. Gitu ceritanya. Oke. Jadi ini cerita serius, jadi ini riset beneran. Ini buat Mas Bayuri, Mbak ya. Oke. Di US mah pasti akan diblokir tuh pakai cyborg. Di Wakanda. Oke. Ini dari Kolaka Timur, Pak Jeffrey. Cara membangun AI secara lokal untuk dipergunakan di pemerintah daerah. Oke. Kalau mau lihat videonya bisa lihat di YouTube. Oke. Mungkin keywordnya bisa pakai install lah. Bahasa Inggris ya. Install Olama. Lama. Ubuntu lah kalau mau enak, jangan pakai Windows. Windows mah jelek, gak enak banget. Ini bisa how to install Olama, Docker, Web UI, Linux. Jadi ada beberapa video-video ini. Tapi ini bahasa Inggris semua. Nah, kalau mau yang bahasa Indonesia, ini yang direkaman dari dekan saya di kampus, Pak Aulia. Oke. Dia kebetulan juga bantuin Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Oke, bisa nggak saya klik ini? Saya akan masuk YouTube Studio. Oke. Saya akan coba nyari di konten ya. Nanti kalau dapat saya akan posting ini ya URL-nya ya. Ntar. Dia tanggal berapa ya waktu itu? Lupa. Saking banyak, ini ada 4.000 video di sini.
Jangan khawatir, banyak banget videonya. Aduh, ini nyarinya yang seru nih. Nih semua LLM sih sebenarnya. Coba ada nggak Aulia? Aulia. Nah ini nih. Ini ya, ini dia. Oke. Ini menjelaskan bagaimana dia bikin si ini Server lemot, resource limited, kurang Oke, ini saya fleksibel. putusin Saatnya dulu. beralih ke VPS Hostinger. Server ngebut, resource unlimited. Oke. Ada Gema 2B. Bentar, itu kelihatan orang Cimahi. Ini Pak Aulia itu orang Cimahi. Jadi ini dia kasih lihat alat yang dibutuhin apa aja, dikasih lihat. Saya akan copy paste ke bapak-bapak ini URL-nya. Oke, bentar. Ini supaya masuk ke semua caranya gimana? Oh, sini kali ya. Message to everyone. Oke, itu URL-nya. Terus ininya di sini. Ini tanggal 23 bulan 5 sih ini acaranya waktu itu. Oke. Jadi Paulia Ikhwanuddin, dekan posisinya di TTS, dia bikin caranya gini. Nah ini saya kasih lihat lagi URL catatannya buat cara bikinnya. Ada di onocenter.org/wiki. Terus masuk ke LLM, kebanyakan L-nya, LLM, oke. Nah di bagian bawah sini, ini bentar, nah ini dia. Pakainya Docker, jadi gampang banget, makanya bisa 30 menit selesai. Ini dia makhluknya ya. LLM Ubuntu 24.04 Ollama plus OpenWebUI full Docker. Oke, ini dia makhluknya. Klik kanan copy. Catatan cara bikinnya ada di URL tadi di Ubuntu 24.04 Ollama OpenWebUI. Nanti tampilannya, cuman ini masih kalau diinstal baru install kosong, nggak ada model apa-apa. Kan kalau di AI butuh namanya model. Nah cara install modelnya ada di bawah sini nih. Nah di sini kita harus login masuk ke shell-nya Ollama. Caranya gini, docker exec Ollama/bin/bash. Kemudian kalau mau ngelihat sudah ada model belum, kita tulis aja Ollama list, dia akan ngasih lihat model yang sudah ada. Tapi kalau baru diinstal kosong, nggak ada modelnya, terus kita pull modelnya apa aja. Ya, model banyak macam-macam. Ini contoh model yang ini, Lava ini buat gambar sih. Jadi ada yang khusus buat gambar, yang ini buat tukang coding, dan sebagainya. Jadi silahkan modelnya banyak macam-macam. Kalau yang jujur yang sedang kita perjuangkan hari ini, kita nggak pakai Ollama sih. Kita lagi pakai yang lebih enteng dari Ollama supaya bisa pakai komputer biasa jalan, tapi yang nggak akan sebagus Ollama, nggak sebagus ChatGPT. Kita akan nyoba bikin yang kecil supaya pakai komputer biasa tanpa GPU jalan. Nanti akan kita lepasin free juga. Akan targetnya buat sekolah-sekolah sih. Karena kan kita lagi bikin buku buat SMP SMA itu tanggal 17 Agustus akan dilepasin. Nah ini juga akan kita lepasin buat sekolah-sekolah. Kira-kira gitu. Oke. Apakah ada live YouTube-nya agar simak penjelasan narasumber? Oh, live YouTube ya. Yang pasti saya rekam sih. Ini mudah-mudahan rekamannya berhasil ya. Kadang-kadang nggak berhasil soalnya. Bisa dikirim ulang, Prof, e-booknya. Oke, ini ada yang minta e-booknya ya. Tar. Saya naikin ke atas nih. Banyak banget pertanyaannya. Mohon info repo yang sangat untuk build ChatGPT lokal. ChatGPT lokal makanya Ollama, bukan nggak pakai GitHub sih. Ini makanya ChatGPT pakai Ollama, dia makanya Docker. Jadi udah lebih enak daripada pakai GitHub. Dia bukan dari source code jadinya. Kita pakai Docker ya. Buat Pak Dovi di Skominfo Kota Pontianak, apakah ChatGPT Gemini itu sama, beda? Fungsinya, kesamaannya, jadi itu beda sih. Sama-sama satu keluarga sih sama ChatGPT, Gemini, Grok dan sebagainya satu keluarga, tapi itu beda makhluk lah, beda perusahaan lah kira-kira gitu. Ini benar jawaban dari Pak Mayer, betul. Oke. Buku akan saya kirim ulang. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Budi RSUD Balikpapan. Live YouTube nggak tahu panitia. Yang pasti saya rekam. Mudah-mudahan nanti saya upload ke YouTube. Oke. Apakah ini dari Pak Ilham Hendrawan. Apakah bisa Ollama diinstal di STB OS Armbian? Lagi dicoba sama mahasiswa saya, beberapa mahasiswa bilang katanya bisa.
katanya mahasiswa. Cuman saya nggak rekomen buat Olama beneran, harus cari yang lebih enteng dari Olama. Kalau nggak salah Lama C++ atau apa gitu. Ada beberapa yang enteng sih, bisa dicoba. Oke. Ini dari bukan Bapak, ini Ibu kayaknya. Aditya Nuzuliani. Saya sedang membuat inovasi terkait edukasi keluarga berencana berbasis AI. Keren. AI-nya dibuat sendiri dengan LLM, dilatih menggunakan sumber resmi seperti buku Kaya. Keren, betul. Untuk Kota Cimahi, keren. Tapi ada kendala untuk mengembangkan ke depannya adalah open source kami. Sementara ini tahap sekarang masih free dari ChatGPT. Oh, alah. Oh, pakai konektor ke ChatGPT ya. Nah, ChatGPT-nya diganti pakai Olama sih. Jadi kita di Kota Tangerang Selatan sama di kampus ITTS kita tidak pakai ChatGPT, dilepasin semua dari ChatGPT, kita pakai Olama. Jadi Olama menggantikan ChatGPT. Cuman modelnya beda sama ChatGPT ya. Ada yang namanya Mistral, ada yang Lama 3, ada yang Gemma, ada yang Kiwen, ada yang DeepSeek segala macam. Jadi tolong pakai yang ini. Nah, ini kita punya masalah sedikit, harus familiar sama Linux, Ubuntu dan sebagainya. Tapi kalau ada apa-apa silakan nanti chat-chatan ngechat, nanya-nanya, diskusi, pakai chat aja di Twitter saya Onowe Purbo, silahkan gitu ya. Nanti kalau pakai email bisa saya kenalin juga sama Pak Aulianya juga. Dia yang bantu Dinas Kominfo Tangerang Selatan, gitu ya Bu Aditya. Tapi itu proyeknya keren banget. Di Pemkot Tangsel belum mikir ke arah keluarga berencananya, belum mikir ke arah situ soalnya. Jadi nih ya ntar kalau bisa kolaborasi lah antara Cimahi sama Tangsel, jadi biar bagus lah. Pak Bayu Rimba lagi, ASN kan sekarang sudah banyak dibantu kerjaan dan konten. Oh, ini udah tadi red flag ya. Ini udah, US udah. Bisakah AI open source dikombinasikan dengan blockchain untuk pemerintah? Jadi sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini ya. Ini pertanyaan dari siapa sih? Bentar. Saya lihat di atasnya. Pak Ismail Hasan dari Riau. Bisakah AI open source dikombinasikan dengan blockchain untuk pemerintahan? Ya, secara umum bisa. Tapi kita harus ngerti makhluk-makhluk itu apa. Bukan masalah kombinasinya sih sebenarnya. Jadi gini. AI open source lebih ke arah buat melakukan klasifikasi, forecasting, modeling, itu AI open source. Oke. Blockchain itu apa? Kalau disederhanakan, blockchain itu bisa gantiin database. Jadi kalau kita punya database, blockchain itu buat menggantikan database. Bedanya blockchain dengan database biasa apa? Kalau database biasa, kalau pernah megang SQL, database bisa create, read, update, delete. CRUD, create, read, update, delete, itu database. Apakah itu PostgreSQL, MySQL, dan sebagainya, itu pakainya seperti itu. Create, read, update, delete. CRUD. Kalau pakai blockchain, dia nggak bisa update, dia nggak bisa delete. Jadi sekali ditulis, nggak bisa berubah. Itu kerennya blockchain. Konsekuensi dengan kayak gitu, blockchain database-nya lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan database yang normal. Karena nggak bisa di-delete, nggak bisa di-update, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dikorupsi. Blockchain itu keren banget, nggak bisa dikorupsi dan sebagainya. Ini sangat dimusuhi oleh koruptor sih sebenarnya blockchain. Nah, bisa nggak ini dikawinkan dengan AI? Ya bisa, karena AI butuh data. Datanya bisa aja disimpan di database, database-nya bisa berupa blockchain, nanti diambil sama AI-nya. Bisa, tapi harus ngerti. Dua makhluk ini beda sih sebenarnya. Gitu. Ini buat Pak Ismail Hasan. Buat Pak Rahmat Buah Mona. Maluku izin, Maluku Utara, tinggal bentar. Udah sholat Jumat ya? Iya, minta maaf nih. Pak Mamai, Cimahi, izin Pak. Seberpengaruh apa NPU pada laptop AI ya, karena belum familiar, apalagi untuk bagian pengadaan. Ini jujur aja ya, beberapa vendor-vendor mulai dagang NPU. Kan ada CPU,
CPU kan yang biasa kita pakai CPU, ada GPU yang biasa buat gamer-gamer, ada NPU. NPU ceritanya apa sih? GPU-nya masuk dalam CPU lah kira-kira gitu. Pertanyaannya, kalau kita beli NPU bisa nggak kita pakai? Kalau mau jujur, kalau kalau kita ngomong sama vendor-vendor laptop sih ngomongnya bisa. Tapi jujur drivernya belum ada. Jadi kan ini AI butuh driver buat ngomong ke GPU segala macam. Jadi driver yang NPU-nya masih belum bagus gitu. Kalau mau ngecek bisa dicek sih, ke ChatGPT aja juga bisa sih. Apakah lebih baik pakai NPU atau GPU untuk menjalankan Ollama di Ubuntu? Ya ini saya geser dulu ya. Ini ya, apakah lebih baik NPU atau GPU di Ollama di Ubuntu? Pengalaman terakhir, informasi terakhir yang saya punya, NPU-nya masih, drivernya masih belum bagus sih. Oke, sekarang biar si Ubuntu. Oke, nah tuh, sebagian besar model open source seperti lama misalnya pakainya ini. Oke, jadi GPU lebih direkomendasikan daripada NPU. Itu sih, NPU kurang direkomendasikan. Begitu Bapak. Uts, alah sih ya. Gitu. Jadi NPU nggak terlalu. Gitu ya. Oke. Udah mau Jumat ya? Kita sampai udah waktunya udah habis belum sih? Saya kalau diajak ngomong masih susah ini, lagi puyeng. Masih banyak ya. Diskonfo Kolaka Timur dapat apakah ini dari Diskominfo Kolaka Timur Pak Jeffrey. Apakah AI lokal bisa dikembangkan? Ya bisa. Kalau bisa gimana caranya? Udah tadi ya, secara angka biaya yang harus disiapkan berapa? Yang biaya biasanya pasti Anda bisa cover paling murah yang kita pakai di kampus itu sekitar 15 juta di kampus karena beli GPU dan sebagainya 15 juta. Tapi itu kebutuhannya kecil. Kalau di level Pemkot Tangerang Selatan mereka lagi pengadaan server 50 jutaan. Tapi kalau kita baca spek yang ada di Tokopedia kira-kira 100 jutaan. Itu server GPU sih. Gitu. Itu ya. Yang fatal bukan di alat mah gampang lah, pakai komputer biasa dulu kalau mau nyoba juga bisa. Yang susah bikin manusianya yang susah. Saran saya sebisa mungkin Anda sebagai ASN, orang dalam, ordal yang mengerjakan ini. Kalau bisa jangan terlalu ngarepin ke vendor deh, supaya nggak terlalu tergantung gitu deh. Gitu ya. Oke. Ini saya minta maaf kalau keloncat-loncat ini teh. Oke. Izin ini dari Pak Jody, Diskominfo Pontianak. Apakah konsep Ollama dan rasa chatbot itu sama seperti kita harus mapping dulu isi database-nya sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai? Terima kasih. Ini ngomong terus terang dulu, saya belum pernah nyoba yang rasa chatbot, jadi saya nggak bisa tahu yang rasa chatbot. Tapi supaya jawabannya bisa benar, di Ollama juga harus dioprek-oprek. Ollama punya model banyak banget, jadi modelnya harus dioprek. Dan kalau kita di Kota Tangerang Selatan sama di kampus, kita tambahin Open Web UI. Itu kategorinya adalah RAG, Retrieval Augmented Generation. Artinya apa? Si prompt yang dikirim sama user tidak langsung ditembak ke Ollama. Jadi prompt-nya akan dibaca dulu sama database RAG-nya tadi. Ini nanya tentang apa sih? Udah tahu nanya tentang apa, ditambahin informasi tambahan dari data-data yang sudah kita kasih ke database Open Web UI-nya ini. Jadi nanti prompt benernya yang dikirim panjang sih sebenarnya. Jadi gitu tekniknya. Gitu, supaya data jawabannya lebih akurat gitu kira-kira. Ini dari Pak Prasidya Going Macro SRL. Sekarang di era AI lagi tren namanya vibe coding, bahasa mudahkan AI assisted coding. Karena backgroundnya saya bilang game changer, betul sekali. Pakai kursor, ya betul. pada sama. Tapi satu sisi saya juga kalau tim saya 25 pakai AI, kira-kira seberapa kritikal masalah vulnerability atau aplikasi web yang dibangun full AI pakai tren seperti ini.
Jadi trennya memang developer akan dibantu AI banget. Nah, untuk masalah keamanan dan sebagainya, kalau saya boleh saran sih diaudit lagi tuh source code-nya, atau kita bikin kayak semacam proof of concept (POC) dulu, servernya dijalanin dulu, jangan ditaruh di production, taruh di server buat percobaan dulu, sandbox kayak gitu. Nah itu dihajar dulu, hajarnya pakai AI juga sih. Jadi AI yang untuk ngoding sama yang ngetesnya. Jadi dua-duanya dilakukan oleh AI, ngoding AI, testing AI, dites dulu. Memang kalau kita ngetes dulu juga sih. Kalau enggak bahaya sih emang bener gitu. David Purnomo. Selamat siang. Sebelumnya kami memiliki rencana untuk mulai menerapkan AI di perusahaan kami. Namun saat ini kami belum memiliki gambaran dasar panduan yang dapat jadikan acuan. Apakah Bapak punya referensi atau panduan yang menjelaskan mulai dasar khususnya diterapkan di server lokal? Ada di buku-buku yang tadi saya tulis aja di chat ya. Saya ulang aja, s.id/free -OWP ebooks. Ada di situ. Salah satu bukunya ini dipakai buat kasih, ini bukan ChatGPT dasarnya, lebih ke arah machine learning. Saya kasih lihat aja ya. Ada di sini. Ada di bukunya, ada di drive saya, tapi saya ngambil lokal di sini soalnya ini bukunya gede. Nggak akan bisa. Nah ini dia. Tapi ada tadi di online juga ada, bisa diambil. Tapi ini judulnya adalah buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data. Ini arahnya untuk koperasi UMKM. Buku ini disponsori oleh Kementerian Koperasi UMKM, tapi sekarang udah jadi 2 kementerian sih. Oke, nah bisa dibaca-baca di sini. Cuman buku ini lebih ke arah machine learning. Buku ini sebetulnya dipakai dari materi-materi waktu saya ngasih workshop buat BPKP, BPK, Koperasi UMKM, Dirjen Anggaran dan sebagainya. Ini levelnya banyaknya level pimpinan dan sebagainya. Tapi targetnya lebih ke arah machine learning ya. Kita tidak pakai ChatGPT-nya, hampir nggak ada di sini, sedikit banget ChatGPT-nya. Jadi silahkan dibaca. Kunci utamanya bukan komputer, bukan server, bukan hardware yang bagus, enggak. Kunci utamanya adalah manusia yang pintar sih. Kalau udah kayak ginian mainnya orang yang pintar. Dan kalau boleh jujur, nyari orang pintarnya susah sih. Di sini ada retrieval augmented reality juga ada, generation ada di sini. Jadi ChatGPT-nya diterangin pakai RAG. Di sini terangin ada TensorFlow, ada juga proses mining dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kuncinya bukan, jadi sekali lagi kuncinya bukan di server, kuncinya di manusia sama telatennya kita buat ngumpulin data training. Karena kuncinya ada di situ. Kalau kita nggak punya data training, berabe. Apakah lama CCW lama CCW sama Olama dia nggak training dari prompt sih. Jadi prompt-nya nggak akan terlalu nge-training. Dia fungsinya lebih bikin bahasa dari prompt yang kita masukkan. Ini lagi baca pertanyaan dari Pak Ilman Hermawan ya. Apakah lama CPP ataupun Olama training lagi dari prompt? Nggak terlalu. Jadi dia akan, kalau jadi lebih dari model. Terus kalau saya caranya pakai RAG sih sebetulnya. Gitu. Gitu ya. Jadi dia kayaknya nggak punya kemampuan buat history deh. Kemampuannya terbatas buat urusan history. Gitu. Oke, saya sambil cari-cari ke atas. Oke. Pemerintah pusat tidak mengajak Pak Ono untuk bangun AI lokal Indonesia yang bisa digunakan oleh pemerintah rakyatkah? Pemerintah pusatnya lagi sibuk, kasihan. Jadi kemarin sempat ketemu sama Bu Menteri sih, Bu Mutia Hafiz. Nggak ada obrolan seperti ini ya. Ngobrolnya tentang, Pono, kita lagi butuh data center nih, karena kemarin PDNS kan jebol ya. Jadi mereka lagi butuh ditekan sama presiden buat bikin data center. Terus satu lagi adalah masalah talenta digital. Jadi ngomongnya lebih ke arah itu. Jadi saya nggak akan ngasih beban terlalu lebih ke mereka. Ya udahlah, mereka punya kesibukannya sendiri. Saya gerak sendiri untuk yang AI ini, saya sendiri aja. Gitu. Jadi bukan artinya mereka nggak suka Ono ya. Ya Ono kadang-kadang nggak disukai sih emang.
Tapi ya udah, mereka punya kesibukan sendiri ya saya bantu yang mereka butuhin aja. Kayak Talenta Digital saya copyin semua isi open course ITTS ACID saya kasih ke di Komdigi juga. Kemudian kebetulan BSSN juga minta, saya kasih juga ke BSSN. Jadi mereka lebih concern ke arah talenta digital, data center, AI-nya masih puyeng dia. Gitu. Pak Ono, apakah ada contoh tool AI yang bisa membantu monitoring web dari serangan cyber? Nah, ini dari persandian Pali. Jujur, saya juga lagi ngoprek yang itu sih. Tadi saya mau demoin, bentuk demonya cuman pakai ChatGPT sih. Jadi saya ngambil ini lagi tadi udah siapin, cuman waktunya udah sempit banget, saya lagi bingung nih sebenarnya. Jadi kalau saya bisa dapat log, ini kebetulan saya udah jalanin server, lognya bisa keluar, kita bisa paste di sini. Tapi karena pertanyaannya spesifik banget, apakah saya paste aja ya langsung ya. Contoh tool AI yang bisa, nah ini saya copy paste nih ke sini dah. Nih, ini dah. Ini ada Darktrace, ada CrowdStrike, ada beberapa. Saya akan kasih perintah lagi, berikan yang open source supaya gratis gitu ya. Ini ada Wazoo, Elastic ini, tapi ini Wazoo mah nggak pakai AI kali. Nah ini nih, ini ada AI pipeline. Jadi ada beberapa yang ada, ini ada machine learning tools-nya. Jadi ada beberapa sih itu. Tapi harus dioprek sih. Jujur dulu harus dioprek. Saya juga harus ngalokasin waktu buat ngoprek dan sebagainya. Jadi ada, tapi harus dioprek. Oke, ini ada. Ini udah. Coba. Dari Kominfo Situ Bondo. Ini butuh coaching untuk membuat AI dengan Olama. Kira-kira butuh anggaran minimal berapa? Oh, coach maksudnya Ono ya. Coach. Coach saya pelatih maksudnya ya. Ini berapa ya? Kalau Anda bisa baca semua di web, ya anggarannya gratis sih sebenarnya. Jadi videonya ada, webnya ada. Cuman kalau pengen Pak Aulia diterjunin ke Situ Bondo, saya harus nanya kok ke kampusnya. Satu, ya pakai inilah, pakai yang yang pakai Termux mah bukan Pak Dekan, itu mah orang lain yang pakai Termux. Ada mahasiswa saya juga, terus satu lagi ada orang bule ngasih lihat ke saya. Yang pakai Termux ya, itu nggak rekomen sih, itu kalau buat iseng-iseng aja nggak apa-apa. Itu buat sekolahan oke tuh yang pakai Termux ya, gitu. Nah ini buat yang Situ Bondo, kalau mau iseng-iseng, hitungannya sebetulnya pakai apa sih namanya? Orangnya orang Menmannya biasa pakai standar ini aja lah, Bapenas ya, tambah transport, udah. Mungkin butuh 1-2 hari doang. Kalau Anda memang sudah ahli, sebenarnya 1 hari udah lebih dari cukup. Kalau belum ahli mungkin 2 harian. Tapi perlu disiapin server dan sebagainya. Tapi jangan saya yang turun deh, Pak Aulia yang turun. Ini ada Pak Mayer raise hand. Bentar, ini saya ada dari Tasikmalaya. Wasuh bisa integrate AI, Abah Kani sudah riset. Wih keren, ini Tasik lagi riset supaya AI bisa Wasuh integrate dengan AI. Nah ini nanti kontak-kontak aja sama teman-teman di kota Tasikmalaya. Ada Pak Fajar Nugraha. Oke, ini kayaknya mas. Wih keren ini. Ya keren nih Tasik nih. Wih Tasik dilawan. Gue lagi pengen ke Garut Tasik juga. Bu moderator, Bu Nisa, ini Pak Mayer Iya, raise Pak. hand boleh ya? Iya, boleh Ya, Pak. sok Pak Mayer, Boleh mangga tuh. langsung. Boleh mungkin Pak Mayer. Pak Apakah Mayer, udah bisa silakan unmute? di unmute. Boleh langsung disebutkan aja pertanyaannya. Udah jam 10:30 liar orang Masih ada waktu Pak sampai 10 menit lagi karena Bapak barusan sesi pemaparannya sekalian Q&A. Oh gitu ya Halo. tuh. Pak Mayer, Ya, mangga iya, tuh Pak. Pak Mayer. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih moderator dan juga Pak Ono Purbo yang saya hormati.
Begini Pak, saya dari pemerintah Kota Metro Lampung. Oke. Saat ini saya sedang menggarap AI Assistant untuk pelayanan publik di tempat saya. Oke. Untuk pakai AI lokal, saya pakai Olama dan saya develop modelnya pakai Python, Wah, keren. Pak. Dan saya jalankan UI-nya di Streamlit. Oke. Nah, cuman yang jadi kendala, ini saya modelnya pakai Gemini 25 Pro, Pak. Oh, nempel ke Gemini. Modelnya saya pakai Gemini 25 Pro. Pakai Olama Nah, terus ini tempelin ke ketika Gemini juga. ya, Oh, nah ini oke. ketika dijalankan offline, ini lancar nih, Pak. Jadi ini saya buat ini bisa offline, bisa online. Jadi Oke. ketika AI-nya tidak menemukan jawaban di database, dia akan mencari jawaban di online. Oke. Makanya itu saya lempar ke Gemini. pakai API, Oke. API Gemini. Pada saat di run secara online, ini malah justru lambat ini Pak. Ketika offline dia cepat. Apa karena CPU, karena nggak pakai GPU atau gimana nih Pak? Minta sarannya nih. Enggak, ini kan jadi kebalik. Offline-nya jadi cepet ya, online-nya lambat kan ya. Iya betul. Nah, kalau saya curiga yang bikin kalau online kan berarti dia ngomong ke arah Gemini ya. Kalau aku curiganya ke Gemininya jadi malahan. Kalau offline kan betul-betul kita mengandalkan Olama gitu. Itu insting Ono loh. Ini masih insting ya. Harus ngelihat beneran sih Pak, nggak bisa ngomong kayak gini doang. Itu insting saya. Gitu Pak Mayor. Ini mah masih kira-kira Ono. Gitu. Iya orang teh kadang-kadang mikir Ono kayak dukun ya, diajak ngomong langsung ngerti padahal Ono juga harus ngelihat. Gitu Pak Mayor ya. Mudah-mudahan agak kejawab dikit. Bisa tektokan lah kalau ada apa-apa. Ntar biar saya ajak ngobrol sama Pak Aulia juga lah. Itu Pak Mayor. Punten. Baik, terima kasih Pak Mayor atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan? Boleh langsung aja raise hand biar mau raise hand. bisa Ini ada dijawab. pertanyaan ini dari Pak Juswan Sudiat. Penggunaan Boleh Pak sambil nunggu yang raise hand. ya, penggunaan chatbox untuk instansi pelayanan sangat efektif dan efisien. Mohon saran langkah awalnya seperti apa? Jadi langkah awal yang paling enak tuh gini. Kalau mau bikin apa-apa ya, tolong didokumentasikan pertanyaan-pertanyaan yang suka masuk dari masyarakat. Pertanyaan dan jawabannya. Selama ini seperti apa? Karena AI-nya harus di-training dengan pertanyaan. Jadi gini, kayak FAQ lah. AI itu kayak frequently asked questions. Jadi kita kumpulin semua pertanyaan yang sering masuk dan itu yang kita lakukan juga sih di ITTS, di Pemkot Tangsel. Kita ngumpulin orang nanyanya apa aja, jawabannya apa aja dikumpulin. Nah itu dimasukin jadi dokumen. Itu dokumen itu yang kita trainingin ke AI-nya gitu. Sebenarnya itu kuncinya. Bukan bikin AI-nya yang bakal susah bukan bikin AI. Bikin AI mah gampang. Yang susah mah ngumpulin datanya, liar, aduh. Gitu masalahnya. Gitu. Soalnya orang biasanya nggak telaten buat ngumpulin itu teh. Paling gila mah nanti formatnya beda-beda deh. Taruhan formatnya beda-beda. Tiap operator punya format sendiri-sendiri. Pening dah lu nyatuin. Itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu. Iya Pak, ada pertanyaan lagi. Cecilia. Kantor kami kerap mengalami serangan hacker melalui WhatsApp. Bahkan ada rekan yang kebobolan rekening bank. Gimana peran AI generatif dalam memperkuat keamanan digital? Apakah langkah praktis yang perlu dilakukan melindungi diri? Jadi kalau mau jujur, saya kasih lihat ya makhluknya nih yang nyerang teh naon. Ini namanya RAT yang nyerang tuh. Oke. Urusannya bukan AI sih sebenarnya itu mah. Ini kalau kita lihat di GitHub, kita cari software yang tadi yang APK di WhatsApp tadi namanya RAT Android. Kita bisa ambil RAT Android ini di GitHub, ada 2000-an lebih RAT. Ini kalau kita compile, kita kirimin dalam bentuk APK ke orang, RAT-nya akan masuk ke HP orang yang diserang, kemudian bisa ambil alih si HP-nya, semua informasi, login dan sebagainya, termasuk akun bank bisa diambil sama RAT-nya, dan bahkan RAT-nya bisa kita perintahin supaya HP-nya melakukan transaksi ke bank tadi. Si banknya
merasa yang melakukan transaksi adalah orang yang pegang HP, padahal yang melakukan transaksi adalah si hackernya lewat HP-nya orang, pakai red ini. Nah, AI nggak ada urusan sama ini sih sebenarnya, nggak terlalu berurusan sama ini. Urusannya adalah kita jangan kepo, jangan apa-apa diklik. Sebetulnya proteksi paling gampangnya di manusianya sih. Jangan ngeklik sembarangan sih, kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Pak Mayor kalau mau collab oke banget, silakan nanti tektokan pakai email atau pakai apa Twitter. Nanti saya kenalin sama Pak Aulia di kampus gitu. Boleh banget. Kalau bisa teman-teman yang kalau saya lagi mikir enaknya kayaknya kita bikin kayak apa ya? Kayak perkumpulan gerombolan kayaknya kasar banget ya. Perkumpulan AI buat pemerintah kota atau pemerintah kabupaten gitu ya. Kayaknya jadi menarik gitu. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman Cimahi bisa memimpin hal-hal seperti inilah. Gue udah capek soalnya, udah tua. Ini ada Panato. Walah, ini Panato nih dari Fakfak, dari Papua ini. Panato, saya coba implementasikan analisa media sosial yang ada di AI di buku Ono. Saya buat untuk tugas ekstrakurikuler di sekolah. Hasilnya sangat keren. Kalau diterapkan di pemerintah, akan sangat bagus. Terima kasih Panato, ini masukan buat teman-teman semua. Panato ini lebih ke guru sekolah. Panato itu bikin jaringan buat sekolah-sekolah di Fakfak di Papua. Dan keren, Panato sudah membuat ekskul sekolah AI buat siswa-siswanya. Buat Kominfo Situbondo, apakah benar ke depannya tidak lagi membutuhkan kemampuan coding? Teknik codingnya beda mungkin. Tetap dibutuhkan, tapi bukan ngoding titik koma sih. Mindset, cara berpikirnya tetap cara berpikir ngoding. Gitu. Perkumpulan AI antar kota Cimahi. Kayak gitu atuh. Pak Mayor Rojali, rombongan jaringan LLM Indonesia. Keren. Ya, Rojalinya halus aduh. Bagian itu mah Rombongan keren. Jalang Doli Pak Ono. Ada Rojali, ada Rohana teh naon nih lupa saya. Pokoknya ada dua aja, Rojali, Rohana. Rombongan hanya nanya Pak Ono. Hanya nanya. Saya kurang update, punten minta maaf. Aduh, ini banyak pisannya. Pak Jusman. Urusan perkumpulan. Wah, ya kalau bisa kita bikin dah. Bima Dwi Pratama, Bapak. Saya dari Ikatan Arsitek Indonesia. IAI, Provinsi Jakarta. Teknologi Perancangan Bidang. Apakah ada cerita pengalaman menggunakan AI di industri kreatif, desainer, arsitek, sejauh mana ini dipakai? Ada banyak banget. Yang kurang, ini saya kasih tahu aja ya, ada Comfy UI. Ini anak saya sih. Anak saya jurusan seni rupa. Dia sangat pakai kayak gini-ginian nih. Dia bikin video, gambar, dan sebagainya, dibantu AI. Dia anak seni rupa. Jadi anak-anak seni rupa sekarang udah mulai bikin kayak ginian. Kalau misalnya kita pengen bikin desain apa segala macam, termasuk video buat, kalau arsitek kan mungkin 3 dimensi apa segala macam ya, udah mulai dibantu AI sih. Kalau mau gombal, ini teknik gombal banget ya. Silakan nanya ke sini, ChatGPT. Jadi nanya aja ke sini, apakah ada AI open source untuk arsitek. Itu aja. Harusnya arsitek bangunan ya. Oh, ada Blender plus AI. Terus ada Hyper, ada apalagi banyak lah sekarang mah udah gila. Udah edan banget dah. Jadi bukan berarti kerjaan kita sebagai arsitek akan ditinggalkan, enggak. Mereka cuma alat bantu dan mereka akan mainan prompt biasanya. Kalau yang tadi Comfy UI kita ngoding ya, kita harus nyambungin modul-modulnya. Jadi kita harus pintar juga sih. Itu. Baik, Pak Ono. Ya, siap. Mangga. Mungkin dicukupkan aja untuk sesi Q&A-nya. Siap, Mbak Moderator. Oh, Pak Ono, iya, dari kita ini ada door prize, 3 door prize, Pak Ono. Mungkin Pak Ono bersedia buat memilih pertanyaan terbaik, 3 pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu 1 Pak Mayor. yang sudah. 1 Pak Mayor. Oke. 2 lagi liar saha tadi.
Oh, yang sering nanya, Mungkin Pak siapa tadi yang sering nanya teh? Bentar, gue cari yang sering nanya teh Pak siapa ya? Berapa kali nanya teh? Aduh, lagi nyari saya teh ke atas. Tidak. Bayu Rimba ya, Bayu Rimba. Bayu Rimba baik. Pak Mayor susah kategorinya soalnya nanyanya liar orang. Satu lagi nyerah Oh ini lumayan nih Pak Mamai. Orang Ordal boleh nggak sih Ordal? Nggak boleh kayaknya ya. Boleh lah. Nggak boleh dong, Oh Pak. nggak boleh ya. Udah langsung Iya, neng. Oh, jangan Pak, itu ordal. Ordal tidak boleh ya. Izin Pak Ono, punten. Door prize-nya langsung nyampe dong, Pak. Langsung nyampe. Iya. Oh ini bagus nih. Ibu Aditya Nuzuliani yang bikin ini teh keluarga berencana berbasis AI. Ibu Aditya Nuzuliani. Wah, itu keren juga. Jangan laki semua, ini perempuan harus dikasih. Jadi ini beda kriteria karena perempuan. Deh, tilu Pan, aman. Oke, terima kasih, Pak Ono. Kebetulan door prize kita hari ini itu dari Pandi. Kita ada sponsor dari Pandi. Kepada tiga pemenang pertanyaan terbaik, bisa langsung chat ke co-host. Nanti sama co-host diarahkan untuk pengiriman door prize-nya. Terima kasih Pak Ono atas pemaparannya. Sami-sami. Panjang sekali ya Pak Ono. Panjang. Iya. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Iya. Baik hadirin, mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada Pak Ono. Terima kasih Nun Bisan. Ya. Dari pembahasan yang sangat menarik tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa AI saat ini bisa diibaratkan seperti